Halo semuanya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Yeti Husnul selaku dosen mata kuliah Business Communication and Negotiation. Perkenalkan, nama saya Kania Maulidina dengan NPM 0211 24071. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen dari Universitas Pakuan. Sebagai seorang yang passionate dalam dunia bisnis dan entrepreneurship, saya sangat excited untuk membahas topik ini karena tidak hanya teoritis tetapi juga sangat applicable dalam dunia nyata. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang pengembangan bisnis, strategi, dan implementasi. Maksud dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana sebuah bisnis dapat berkembang secara sustainable melalui strategi yang terstruktur dan implementasi yang efektif. Adapun tujuan yang ingin saya capai melalui presentasi ini adalah yang pertama, agar kita semua memahami komponen-komponen utama dalam pengembangan bisnis. Kedua, kita dapat mengidentifikasi strategi-strategi kunci yang perlu diterapkan. Yang ketiga, kita mengetahui tantangan apa yang dihadapi dalam proses pengembangan tersebut. Baik, mari kita mulai dengan pertanyaan fundamental. Apa itu pengembangan bisnis? Pengembangan bisnis adalah proses peningkatan pertumbuhan bisnis melalui berbagai strategi, mulai dari pemasaran yang efektif, pengembangan produk yang inovatif, kolaborasi strategis, hingga optimalisasi operasional. Kalau saya analogi, pengembangan bisnis itu seperti merawat tanaman. Anda tidak bisa hanya menanam benih, lalu berharap tumbuh sendiri. Anda perlu menyiram, memberi pupuk, memangkas daun yang mati, dan terus memantau pertumbuhannya. Tujuan utamanya udah sangat jelas untuk meningkatkan pendapatan, memperluas jangkauan pasar, dan memperkuat daya saing. Tapi ini bukan cuma soal profit ya teman-teman, ini juga tentang sustainability, memastikan produk kita itu bisa bertahan dalam jangka panjang, adaptif terhadap perubahan, dan terus relevan di mata konsumen. Nah, ada 5 komponen utama yang menjadi fondasi pengembangan bisnis yang sukses. Dan ini adalah peluang yang bisa kita maksimalkan. Mari kita bahas satu persatu dengan cara implementasi dan manfaat yang bisa kita dapat. Yang pertama ada strategi pasar. Pasar adalah ladang emas yang terus berubah. Setiap perubahan tren, setiap shifting demografi, setiap emerging teknologi, itu semua adalah peluang untuk bisnis kita tumbuh. Cara pengimplementasikannya, kita harus menentukan pasar dengan presisi. Siapa target customer kita, apa poin mereka, di mana mereka berkumpul. Nah, lalu kita perlu memahami komposisi kompetitor, apa keunggulan mereka, apa kelemahannya, dan yang paling penting, identifikasi pasar baru. Jangan terjebak di zona nyaman. Eksplorasi terus peluang-peluang baru. Manfaat dengan strategi pasar yang solid, kita bisa penetrasi market dengan lebih efektif, mengurangi biaya customer acquisition, dan meningkatkan market share kita secara signifikan. Komponen kedua adalah pengembangan produk dan layanan. Produk dan layanan adalah jantung dari bisnis kita, dan jantung ini harus terus berdenyut, berinovasi, dan terus berkembang. Cara mengimplementasikannya, pertama, lakukan inovasi secara berkelanjutan. Dengarkan feedback customer, apa yang mereka suka, apa yang perlu diperbaiki. Yang kedua, menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Market itu dinamis, produk yang laku hari ini tuh belum tentu laku besok. Yang ketiga, tambahkan fitur-fitur yang memberikan value lebih pada customer. Tapi ingat, jangan asal tambah fitur. Pastikan setiap fitur solving real problems. Dan yang keempat, optimalisasi layanan pelanggan. Service excellence adalah differentiator yang powerful. Ingat, Apple bukan hanya jual produk, mereka jual experience. Dan manfaatnya, produk yang terus berkembang sama dengan customer loyalty yang tinggi plus competitive advantage yang kuat, plus revenue stream yang sustainable. Komponen ketiga, kemitraan dan kolaborasi, atau gestur penggambaran kerjasama atau handshake. Peluangnya, kita tidak bisa sukses sendirian. Kolaborasi adalah akselerator pertumbuhan. Cara pengimplementasiannya, pertama, bekerja sama dengan bisnis lain yang punya value chain atau target market yang complementary. Contohnya, Gojek dengan berbagai merchant, Shopee dengan brand-brand besar. Yang kedua, bangun kemitraan strategi. Ini bukan sekedar supplier-buyer relationship. Ini adalah partnership yang sangat menguntungkan dan saling memperkuat. Yang ketiga, ada kolaborasi dengan distributor. Mereka punya akses ke market yang mungkin belum bisa kita jangkau sendiri. Dan yang keempat, kerjasama yang saling menguntungkan. Kalau hanya kita yang untung, partnership tidak akan pernah bertahan lama. Dan manfaatnya adalah dengan kemitraan yang kuat, kita bisa expand market reach dengan biaya lebih rendah, akses ke research-nya lebih luas, dan build credibility melalui association dengan brand atau bisnis yang sudah established. Komponen keempat adalah pemasaran dan branding. Di era digital ini, visibility is currency. Kalau orang tidak tahu bisnis, kita akan exit. Ya, bagaimana mereka mau beli? Nah, cara pengimplementasiannya, pertama, bangun dan komunikasikan citra merek yang kuat. Branding bukan cuma logo cantik atau slogan catching. Branding adalah personality bisnis kita.
apa yang kita stand for, apa yang kita bawa. Kedua, pemasaran digital, sosial media, SEO, content marketing, influencer collaboration. Ini bukan optional lagi, ini mandatory. Yang ketiga, brand building yang konsisten di setiap touch point, dari packaging, customer service, hingga konten-konten media sosial. Semuanya harus elik dengan branding identity kita. Dan keempat, content creator yang valuable. Jangan cuma jualan terus, berikan konten yang edukatif, entertaining, dan inspiring. Build relationship, not just transaction. Manfaatnya, strong brand sama dengan premium preaching power plus customer loyalty plus organic word of mouth marketing. Lihat Apple, Nike, atau Starbucks. Orang-orang rela bayar lebih karena brand. Nah, komponen kelima adalah efisiensi operasional. Operational excellence adalah competitive advantage yang sering underestimate. Bisnis yang efisien sama dengan margin yang lebih besar. Cara mengimplementasikannya, pertama, jalankan bisnis secara lebih efisien. Eliminate waste, streamline proses, automate yang bisa di-automate. Kedua, optimalisasi proses kerja, terus evaluasi apa cara kita bekerja saat ini masih the best way, atau ada cara yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Yang ketiga, kurangi pemborosan, baik itu waste dalam bentuk waktu, uang, atau research lainnya. Dan yang keempat, tingkatkan produktivitas tim, invest in people development, create better system, use the right tool. Nah, manfaatnya itu efisiensi operasional sama dengan profit margin yang lebih tinggi. Jadi, kelima komponen ini adalah building blocks untuk mengembangkan bisnis yang sustainable dan scalable. Nah, selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Karena teori aja nggak cukup kan, jadi kita lihat contoh nyata dari bisnis yang berhasil menerapkan strategi pengembangan yang tadi kita bahas. Dari mulai masa lalu, bayangkan sebuah perusahaan teknologi atau retail yang mulai dari nol, mungkin hanya beroperasi di satu kota, dengan satu produk, dan tim yang kecil. Mereka punya vision besar, tapi resource-nya terbatas. Di masa kini, karena mereka menerapkan strategi yang kita bahas tadi, strategi pasar yang tajam, inovasi produk yang konsisten, kemitraan strategis, branding yang kuat, dan efisiensi operasional, membuat mereka berhasil scale up. Mereka memanfaatkan strategi pasar, mulai dari mereka tidak hanya fokus di satu segmen, tapi eksplorasi berbagai customer segmen. Yang kedua itu pengembangan produk, terus launching produk-produk baru berdasarkan customer feeds. Nah, kemitraannya kolaborasi dengan brand-brand dan distributor atau teknologi partner. Dan efisiensi operasional. Dia mengimplementasikan sistem yang scalable dan optimalisasi supply chain. Hasilnya, mereka bisa grow exponentially, buka cabang di berbagai kota, bahkan di internasional. Revenue meningkat berlipat-lipat, brand recognition-nya semakin kuat. Di masa depannya, mereka tidak berhenti, mereka terus inovasi, terus adaptif, dan terus looking for the next big opportunity. Karena mereka tahu, dalam bisnis, stagnation sama dengan dead. Ini tuh adalah bukti bahwa dengan strategi yang tepat, execution yang konsisten, setiap bisnis bisa berkembang. Nah, kita masuk ke dalam tantangan pengembangan bisnis. Oke, kita harus realistis. Pengembangan bisnis bukan jalan yang mulus. Ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Masalah yang dihadapi pertama, tantangan umumnya nih, yang dihadapi dalam pengembangan bisnis adalah kita beroperasi di era FUCA atau volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Yaitu persaingan pasar yang semakin ketat. Kompetitor baru muncul setiap hari, perubahan teknologi yang sangat cepat, terus keterbatasan sumber daya dan dinamika kebutuhan konsumen yang constantly changing. Nah, tapi setiap masalah pasti ada solusinya. Kuncinya adalah adaptabilitas. Terus stay update dengan market trends, new teknologi, customer behavior. Terus maksimalkan apa yang kita punya. Selalu put customer di center of everything kita lakukan. Nah, sekarang kita sampai pada bagian yang paling penting. What should we do? Berdasarkan semua yang kita bahas tadi, ini adalah rekomendasi praktis yang bisa langsung Anda implementasikan. Rekomendasi pertama, yaitu selalu adaptif terhadap perubahan, inovatif dalam layanan, dan proaktif dalam menjalin kemitraan. Jangan tunggu sampai ada krisis baru kita reach. Antisipasi perubahan, inovatif sebelum kompetitor, build partnership sebelum kita desperate butuh mereka. Rekomendasi kedua, selalu adaptif terhadap perubahan juga, terus inovatif dalam layanan dan proaktif menjalin kemitraan. Weightku sama. Nah, ini bukan tipe, tapi emphasis karena prinsip-prinsip ini adalah non-negosiasi untuk bisnis yang ingin sustainable growth.
Terus adaptif sama dengan kita survive inovatif, atau sama dengan kita thrive proaktif, atau kita lead. Jadi pertanyaannya bukan apakah kita mau berkembang, tapi seberapa cepat kita mau berkembang dan seberapa jauh kita mau melangkah. Nah, baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung presentasi hari ini. Mari kita recap sebentar. Kita sudah belajar tentang apa itu pengembangan bisnis dan kenapa penting. Terus ada 5 komponen utama yang harus kita fokuskan. Studi kasus yang menginspirasi, dan tantangan yang akan kita hadapi dan bagaimana mengatasinya. Serta rekomendasi praktis yang bisa kita langsung terapkan. Satu pesan yang ingin saya sampaikan dan atau saya tinggalkan untuk Anda semua hari ini, pengembangan bisnis bukan tentang menjadi yang terbesar, tapi tentang menjadi yang terbaik dalam apa yang kita lakukan. Bukan tentang seberapa cepat kita tumbuh, tapi seberapa sustainable pertumbuhan kita. Start small, but think a big. Act now, but plan for tomorrow. Learn from yesterday, but focus on today. Demikian presentasi saya. Semoga materi ini tidak hanya menambahkan wawasan, tetapi juga menginspirasi Anda untuk mulai merancang strategi pengembangan bisnis Anda sendiri. Whether is untuk startup yang ingin Anda bangun atau untuk bisnis yang Anda jalankan. Sekian, terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.